Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung gimana caranya seseorang yang super logis, yang mungkin udah lama banget menjauh dari rutinitas spiritual, bisa terhubung lagi sama imannya tanpa harus ngerasa dihakimi atau terintimidasi sama aturan yang kaku? Hari ini kita bakal membedah dilema itu. Kita akan ngulik sebuah pendekatan yang benar-benar rasional, dan jujur aja ini seger banget buat ngedefinisikan ulang cara kita ngelihat agama. Nah, ini pertanyaan besarnya kan, sesuatu yang mungkin banyak dari kita relate banget. Jadi ceritanya, paparan kita kali ini berangkat dari obrolan menarik bareng komika ternama, Panji. Dia blak-blakan banget cerita soal perjalanannya. Sebagai orang yang sangat logis dan penuh perhitungan, dia sadar betul kalau dipaksa buat belajar agama, dia pasti nggak bakal konsisten. Terus apa yang dia lakuin? Dia ubah perjalanan spiritualnya ini jadi semacam proyek kerja. Yap, dia jadiin itu bahan konten cuma buat memaksa dirinya sendiri biar mau duduk dan bener-bener belajar. Jenius kan? Oke, mari kita masuk ke fase pertama. Rahasia sang komika, di mana kita harus paham dulu apa itu makna dari kata kenapa. Coba bayangin deh, kalau kalian mau jadi komedian, apa sih hal pertama yang harus dipelajari? Cara nulis joke? Ternyata bukan loh. Sang komika ngejelasin, sebelum kita belajar gimana caranya bikin joke yang lucu, kita harus paham dulu psikologi dasarnya. Kenapa orang itu tertawa? Apakah karena kaget? Atau karena ekspektasi yang dipatahin? Nah, ini tuh sama persis kayak agama. Sebelum kalian capek-capek ngehafal aturan mekanisnya, kalian harus tahu dulu kenapa kalian percaya. Dan ini ngejelasin banget bedanya. Kalau kita cuma fokus ke gimana caranya, kayak langsung lompat ngeributin detail teknis ibadah, itu sering banget ujung-ujungnya cuma bikin debat kusir. Orang sibuk adu argumen mana yang paling benar. Tapi coba deh kita ubah fokusnya ke kenapa. Pendekatan ini tuh ngebangun kesadaran. Ini nyiptain visi dan tujuan yang bikin kita bersatu. Kalau kita udah paham banget kenapa kita ngelakuin suatu ibadah, detail-detail perbedaan kecil nggak bakal lagi jadi masalah besar. Jadi intinya gini, banyak yang mikir kalau nanya kenapa soal agama itu tabu. Jangan banyak nanya, gitu kan biasanya. Padahal kenyataannya, bertanya itu adalah senjata terkuat kita. Rasa penasaran justru adalah musuh utamanya ketidaktahuan dan teman paling baik buat ngebangun iman yang sejati, bukan malah jadi arogan. Begitu kalian nemuin jawaban dari kata kenapa ini, percaya deh kalian itu udah nyelesain setengah dari semua kebingungan kalian. Sekarang kita geser ke fase kedua, analogi ponsel pintar. Dan gimana kita bisa mendefinisikan ulang apa itu sholat? Kalau kita udah tahu kenapanya, sekarang kita ngomongin praktik utamanya. Kenapa sih dari sekian banyak hal baik yang bisa kita lakuin di dunia ini, sholat atau aktivitas fisik ini selalu jadi tiang utama? Apa sebenarnya yang bikin ritual ini sebegitu pentingnya? Siap-siap dapat momen aha ya. Sholat itu, kalau diterjemahin secara harfiah, ternyata maknanya bukan rutinitas atau sekedar kewajiban fisik, tapi artinya adalah koneksi. Ini tuh tali penghubung langsung antara kita sama pencipta kita. Kalau kita mandang sholat sebagai sebuah koneksi, rasanya beda banget. Ini bukan lagi beban yang bikin malas, tapi justru sebuah kebutuhan. Gampangnya gini deh, bayangin kalian punya smartphone keluaran paling baru, paling mahal. Tapi nggak ada sinyal jaringan sama sekali. Berguna nggak? Ya praktis nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nah, manusia juga gitu. Segila apapun logika atau kepintaran kita, tanpa koneksi aktif ke Sang Pencipta yang disambungin lewat ibadah tadi, kita kehilangan esensi utama kita. Ibadah itu ya sinyal jaringan kita. Dan ngomong-ngomong soal jaringan, ada satu insight keren banget nih. Kenapa ibadah larut malam atau sepertiga malam terakhir selalu dibilang spesial? Anggap aja kalian lagi pakai wifi hotel. Kalau siang, lelet banget kan? Karena semua orang rebutan sinyal. Tapi pas larut malam, pas semua orang lagi tidur, sinyalnya kencang dan jernih abis. Kalian benar-benar sendirian di jaringan itu sama Sang Pencipta. Gak ada gangguan sama sekali. Nah ini bawa kita ke pertanyaan filosofis yang seru banget buat dipikirin. Kita tuh disuruh ibadah biar jadi orang baik, atau karena kita jatuh cinta sama Pencipta makanya kita pengen ibadah? Kenyataannya, ibadah yang sejati itu nggak pernah dipaksanin. Saat seseorang udah paham betapa indahnya koneksi tadi, rasa cinta itu bakal tumbuh sendiri. Dan karena dia pengen terus terhubung sama yang dia cintai, barulah dia beribadah. Rasa cinta selalu datang duluan sebelum aturan. Kita masuk ke fase ketiga, dan jujur ini bagian yang paling menantang. Sang aktor dan sang pahlawan super. Kita bahas tentang cara menemukan fokus yang mendalam. Paham teori itu gampang, tapi praktiknya beda cerita. Ada satu anekdot menarik tentang aktor papan atas kita, Reza Rahadian. Di lokasi syuting dia bisa tuh ketawa ketiwi santai sama kru. Tapi begitu sutradara teriak action, dalam hitungan detik dia langsung berubah. Bisa langsung nangis dan masuk ke karakter.
Kenapa bisa gitu? Karena yang namanya fokus mendalam atau khusyuk itu sebenarnya adalah skill psikologis yang bisa dilatih. Gimana cara aktor ngelakuin itu? Rahasianya ada di teknik yang namanya anchoring atau penjangkaran. Coba aku tanya, kalian pasti punya kan satu lagu yang kalau nggak sengaja keputar, tiba-tiba langsung bikin kalian ingat mantan dan berasa patah hati lagi? Nah, itu dia anchoring. Otak kita punya sistem pemicu otomatis, entah itu suara, bau, atau gerakan tertentu yang langsung narik kita ke sebuah kondisi mental spesifik. Dan percaya atau enggak, ritual agama kita itu didesain dengan proses anchoring yang super sempurna. Pertama, kita cuci muka atau wudhu, itu persiapan mentalnya. Kedua, kita angkat tangan dan bilang Allahu Akbar. Nah, ini pemicunya, persis kayak sutradara yang teriak action. Dan ketiga, hasilnya otomatis otak kita langsung ditarik masuk ke mode fokus yang mendalam, ninggalin semua urusan dunia. Keren banget kan? Tapi pertanyaannya, apa kita mau terus-terusan bergantung sama pemicu? Disinilah metafora dari Avengers masuk. Masih ingat nggak pas Bruce Banner ditanya gimana dia bisa berubah jadi Hulk tanpa harus ada pemicu kemarahan dari luar? Jawabannya ikonik banget. Itulah rahasiaku. Aku emang selalu marah. Coba bayangin kalau mentalitas The Hulk tadi kita terapkan ke spiritualitas kita. Idealnya, kita tuh nggak cuma fokus pas lagi di atas sajadah aja. Idealnya kita bisa bilang, rahasiaku adalah aku selalu dalam kondisi khusyuk. Kesadaran akan Tuhan itu nggak cuma ngurung kita di ruang ibadah, tapi terus hidup di setiap detik kegiatan kita sehari-hari. Dan tolong dicatat ya, punya fokus spiritual yang mendalam itu sama sekali nggak bikin kalian jadi orang yang kaku, nggak asik atau sedih terus bawaannya. Lihat tokoh sejarah kayak Umar bin Khattab. Malam hari dia khusyuk banget ibadahnya. Tapi siang hari, khusyuknya beda lagi. Waktu kerja, dia khusyuk jaga integritas biar nggak korupsi. Waktu nongkrong sama temennya, dia khusyuk bikin mereka ketawa bahagia. Semuanya itu adalah bentuk khusyuk yang beradaptasi di kehidupan nyata. Tentu aja kita cuma manusia biasa. Pasti ada fasenya kita capek, hilang fokus, ngerasa hampa, dan tenggelam sama urusan duniawi. Wajar banget. Iman itu ya beneran kayak baterai handphone. Kalau kalian mulai ngerasa ibadah itu kerasa hambar kayak rutinitas kosong, itu artinya iman kalian lagi lowbat. Nggak usah panik, tinggal ingat-ingat lagi kenapa kalian mulainya, lalu lakuin mental recharge. Jadi buat kalian yang mungkin ngerasa sangat logis, tapi lagi nyari jalan buat pulang ke sisi spiritual, saranku cuma satu. Jangan mulai dengan ngehukum diri ngehafal aturan teknis yang berat. Jangan biarin lingkungan sekitar nentuin cara main kalian. Mulai aja dari hal yang paling bikin kalian penasaran, yang paling gampang, dan yang paling ngasih kalian rasa tenang. Karena pada akhirnya, agama itu adalah perjalanan personal banget buat masing-masing dari kita. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Kita udah ngebahas soal jaringan, soal koneksi, dan pemicu psikologis atau anchoring. Pertanyaannya sekarang buat kamu yang lagi nonton. Apa satu hal kecil, satu anchor personal yang bisa kamu temuin hari ini buat mulai nyambungin lagi koneksi yang mungkin sempat terputus? Coba direnungin ya. Makasih banget udah nemenin di paparan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita yang selanjutnya.